Gangguan pada sistem respirasi manusia. Pernahkah kamu berpikir seperti apa jadinya kalau kamu mengalami kesulitan bernapas? Apalagi katanya dampak virus COVID-19 dapat menyebabkan manusia susah sekali untuk bernapas. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dan apa saja gangguan atau penyakit pada sistem respirasi manusia? Untuk mengetahui jawaban tersebut, ayo simak video berikut ini. Telah kita ketahui bersama bahwasannya virus COVID-19 menyerang organ pernapasan manusia, khususnya sepanjang saluran pernapasan, mulai dari hidung, tenggorokan, paru-paru, hingga ke gelembung udara atau alveolus. Gejala yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 yaitu masalah yang berkaitan dengan sistem respirasi seperti pilek, sulitnya bernapas, nyeri di dada, hingga hilangnya fungsi indera penciuman. Lalu, bagaimana virus COVID-19 bisa menyebabkan masalah pernapasan? Virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita melalui percikan batuk atau bersin dari orang yang positif. Kemudian, virus ini akan masuk ke tubuh orang yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, dan mata. Virus COVID-19 memiliki struktur yaitu terdiri dari selubung protein, RNA, dan duri-duri protein. Virus akan masuk ke dalam saluran pernapasan dan bergerak menuju sasarannya yaitu paru-paru. Kemudian, virus akan mencoba memasuki sel di paru-paru. Duri-duri proteinnya kemudian menancap di sel. Virus lalu mereplikasi dengan cepat dan membajak RNA sel untuk menduplikasi RNA-nya sendiri. Virus COVID-19 menghambat kerja alveoli di dalam paru-paru. Alveoli adalah balon-balon kecil yang berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam aliran darah. Saat virus menyerang alveoli, alveoli akan dipenuhi cairan sehingga suplai oksigen ke darah pun terhambat. Hal tersebut membuat seseorang mengalami kesulitan bernapas. Nah, dari pembahasan tadi, kita dapat mengetahui beberapa bahayanya virus COVID-19. Oleh karena itu, kita tidak boleh melupakan betapa pentingnya memakai masker, rajin mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Penyakit pernapasan selanjutnya yaitu asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena adanya penyempitan saluran pernapasan. Penyebab penyempitan saluran pernapasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, bulu pada hewan, asap rokok, makanan, dan lain-lain. Nah, semua zat penyebab alergi disebut sebagai alergen. Saat alergen masuk ke dalam tubuh, tubuh akan menghasilkan senyawa prostaglandin dan histamin. Kedua senyawa ini dapat memicu penyempitan saluran pernapasan yang dapat menyebabkan penderita kesulitan menghirup oksigen. Nah, pencegahan yang dapat dilakukan yaitu menghindari zat yang dapat memicu timbulnya alergi. Penyakit selanjutnya yaitu pneumonia. Pneumonia adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumonia. Nah, akibat bakteri tersebut, alveolus penderitanya akan terisi cairan sehingga akan menghambat proses pernapasan. Gejala pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, nyeri di dada, dan sakit kepala. Selanjutnya, emfisema. Emfisema merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Alveolus pada paru-paru akan mengalami kehancuran secara perlahan
sehingga membuat napas menjadi terganggu. Emfisema disebabkan karena polusi udara, kebiasaan merokok, dan polusi asap rokok. Nah, makanya kamu jangan rokok ya. Penyakit pernapasan selanjutnya yaitu kanker paru-paru. Seperti halnya kanker jenis lain, kanker paru-paru juga merupakan penyakit yang berbahaya. Penyakit ini disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di paru-paru. Bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lainnya. Lalu, apa saja penyebab kanker paru-paru? Kanker paru-paru disebabkan karena menghirup asap kendaraan, kebiasaan buruk seperti merokok, dan minum minuman beralkohol. Penyakit selanjutnya yaitu tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena ada bintil-bintil tersebut, proses difusi oksigen terganggu. Gejala tuberkulosis atau TBC adalah demam, batuk berdarah, turunnya berat badan, berkeringat di malam hari, dan tidak nafsu makan. Selanjutnya laringitis. Laringitis adalah suatu peradangan yang menyebabkan pita suara membengkak. Penderita laringitis mengalami peradangan yang terjadi di laring atau pangkal tenggorokan. Penyebab laringitis yaitu karena infeksi bakteri, virus, dan jamur. Gejala laringitis yaitu demam, batuk, tenggorokan kering, dan suara menjadi serak. Nah, ada juga yang disebut dengan bronkitis, yaitu gangguan pada cabang trakea atau bronkus akibat infeksi. Infeksi ini akan menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga penderitanya dapat mengalami sesak napas. Nah, selain disebabkan karena virus dan bakteri, ternyata rokok juga dapat menyebabkan penyakit pada sistem respirasi manusia. Lah, kok bisa ya? Kita semua kenal dengan namanya rokok. Dan semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya, bagaimana sih rokok bisa mempengaruhi tubuh kita? Jadi, di dalam rokok terdapat zat-zat yang berbahaya. Yang pertama adalah nikotin. Nikotin merupakan suatu zat yang bisa membuat kita kecanduan, sehingga seseorang ingin merokok lagi, dan lagi. Yang kedua yaitu tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Struktur tar lengket dan berwarna coklat. Apakah kalian pernah berpikir mengapa gigi dan kuku rokok menjadi kuning? Ya, itu karena adanya tar. Tar juga dapat mengotori paru-paru kita. Zat berbahaya selanjutnya yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida yaitu suatu gas dalam jumlah banyak dan dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Nah, kamu pasti berpikir, apa masalahnya jika oksigen digantikan oleh karbon monoksida? Sangat bermasalah ya, karena karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari membutuhkan banyak suplai oksigen. Organ-organ penting seperti paru-paru, otak, dan jantung jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Nah, itulah tadi macam-macam gangguan pada sistem respirasi manusia. Lantas, bagaimana cara menanggulanginya? Dengan kecanggihan teknologi kedokteran saat ini, maka dikembangkanlah yang namanya teknologi sistem respirasi.
Seperti apa ya teknologi sistem respirasi itu? Dan apa saja jenisnya? Untuk lebih lengkapnya, ayo pahami penjelasan berikut ini. Yang pertama ada tracheostomi. Dilakukan untuk memasang alat seperti selang ke dalam trakea agar tetap terbuka. Pemasangan selang ini bertujuan untuk memberikan jalan bagi sistem pernapasan. Caranya dengan menghisap lendir-lendir yang menghalangi sistem pernapasan. Pulmotor, yaitu alat yang digunakan untuk melakukan proses pernapasan buatan. Pernapasan buatan biasanya dilakukan pada orang-orang yang mengalami gangguan pernapasan karena tenggelam dan syok karena sengatan listrik. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Dengan menggunakan alat ini, maka kondisi paru-paru dapat didiagnosa dengan cepat dan bisa didapatkan hasilnya secara langsung. Yang terakhir yaitu oksigen catheter, yaitu alat yang digunakan untuk mengalirkan oksigen ke dalam lubang hidung. Nah, itulah beberapa gangguan atau kelainan pada sistem respirasi manusia. Kamu harus selalu menjaga kesehatan ya, termasuk kesehatan sistem respirasi ini. Sekian pertemuan kita pada kali ini.